apa yang terjadi menurut saya di Rempang gitu ya. Apa ya udah nggak sabar, udah nggak sabaran, ya kan? This is taking too long. Ya, kita harus selesaikan, kita mau selesaikan ini dengan cepat. Bahkan ada menteri yang mengatakan ya ini harus selesai dengan cepat karena kalau nggak investornya lari. Saya tahu menterinya itu, Pak Tom. Saya tidak mau kehilangan kesempatan investasi ini. Akhirnya pakai otot. Balik lagi ke mental penguasa. Mental semena-mena, banyak gusur, ya kan? Akhirnya terjadilah bentrokan dengan rakyat setempat. Itu satu contoh yang menyedihkan tentunya, memprihatinkan. Banyak contoh positif, di mana investor bersabar dan menyiapkan bahkan kalau perlu modal untuk bisa bersabar. Jadi dia bakar uang karena dia menyadari itu butuh waktu, kan, dan itu masukin aja ke dalam hitungan biaya total investasi. Dan itu cara benar untuk membina investasi ya. Jujur, harus jujur bicara kepada investor. Ini akan butuh waktu. Itu mestinya begitu akan lebih baik. Dan justru itu hanya contoh positif, bahkan ada contoh sangat positif, sangat positif di mana investor itu bukan hanya bersabar dan memberikan waktu dan ruang yang diperlukan untuk dialog publik, untuk cari solusi bersama dengan rakyat setempat, tapi bahkan dengan kreativitas, dengan imajinasi, dengan ketulusan mencari cara kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi ikut memberikan peran kepada rakyat setempat, meskipun itu pun juga butuh kesabaran dan orientasi jangka panjang ya. Misalnya kalau rakyat setempat mau diberi peranan dalam fungsi catering, menyediakan makanan minuman bagi dilibatkan mereka, Pak Tom. Dilibatkan. Nah itu mungkin beberapa tahun tuh pusing banget, karena untuk ngajarin rakyat setempat untuk memenuhi standar, bisa menjaga konsistensi, bisa diandalkan, itu pasti beberapa tahun pertama akan setengah mati. Tapi setelah itu kan harmonis sekali, betul. Kalaupun terjadi apa-apa, yang pertama akan membela investor itu rakyat setempat, bukan mereka malah ngelawan ya. Persis, di sini mereka melawan. Tidak adilan kan yang terjadi. Sementara kalau kita sekali lagi menuangkan kesabaran, menuangkan niat baik, menuangkan rasa hormat dan saling menghormati, dan ini kan juga sebetulnya asik, Pak Novel. Ini terutama buat generasi muda kita, mereka paling asik ditantang, coba cari solusi. Wah, berlomba-lomba tuh. Mungkin rakyat setempat bisa pindah ke sini, kan secara bertahap, tapi tempat di mana mereka dipindahkan itu tetap harus pakai arsitektur desain lokal gitu ya. Jadi mereka tetap nyaman dengan tradisi-tradisi lokal, kan, atau tapi libatkanlah mereka di aspek catering suruh mereka bikin dapur kita hitungin investasi berapa yang dibutuhkan, berapa tahun sampai balik modal, kan, berapa tahun harus disubsidi sampai mereka bisa bertahan sendiri secara mandiri gitu ya. Jadi itu justru investasi yang punya jiwa, yang punya hati, atau seperti kata Pak Muhaimin, pakai hati, baru pakai otak. Jadi nilai dulu, norma dulu, baru uang. Uang urusan nanti. Tapi kalau berawal dari nilai-nilai yang baik, norma-norma yang baik, itu justru profitnya akan lebih besar, tapi jangka panjang. Jadi, tapi itu kan prinsip dari investasi. Investasi adalah kita mengorbankan nikmat jangka pendek untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, lebih besar jangka panjang. Pak Tom, saya mau menyampaikan 3 hal. Yang 3 hal ini ada korelasi dengan masalah investasi. Begini, Pak Tom tentunya pernah melihat di berita soal pernyataan PPATK yang mengatakan ada 36% uang PSN yang mengalir kepada politisi dan ASN. Yang kedua, mungkin Pak Tom juga pernah mendengar mengenai ada 3,3 juta hektar sawit di dalam kawasan hutan.
Dan itu kemudian direncanakan untuk diputihkan dengan denda yang kayaknya dendanya juga belum dibayar-bayar juga. Dan itu seolah-olah karena kepentingan investasi kebijakan itu. Belum lagi ada masalah nikel yang dihitung oleh Pak Faisal Basri waktu itu dengan cara membandingkan ekspor dan impor kita, ekspor dari Indonesia ke China dan dari impornya China dari Indonesia terkait dengan nikel. Ada 5 juta ton. Ini kan kalau dibikin kayak gunung nih Pak Ton. Dan yang diduga ilegal. Dan itu kemudian hal-hal begini kan parah gitu ya. Tapi apakah benar kemudian dengan pandangan seolah-olah kepentingan investasi dibuat pembenaran-pembenaran atau diputihkan? Pandangan Pak Tom seperti itu. Ya, jadi itu semuanya tentunya ya kan pepatahnya di mana ada asap di situ ada api. Iya. Ya kan? Jadi mungkin banyak pengamat bahkan pejabat pakai kata-kata halus, ada indikasi 36% dari anggaran proyek strategis nasional atau itu masuk ke kantong politisi dan sebagainya ya. Tapi saya kasih contoh ya dari pelaku yang berpengalaman dan saya tidak sebut namanya ya, tapi satu top 10 konglomerat di negeri kita. Ya. Itu pernah bicara ke saya, ya Pak Tom di periode pertama, Pak Tom tolong dong ingetin Pak Presiden, ya kalau proyek infrastruktur itu dibiayai pakai APBN, kemudian ditugaskan kepada BUMN, perkiraan beliau itu kira-kira 40% dari nilai proyek dimakan korupsi. Oh gitu ya? 40%. Jadi kan mirip-mirip dengan angka 36% tadi. Oke. Ya kan? Jadi ini rada nyambung nih. Jadi mungkin jumlah atau rasio program yang dikorupsi mungkin sudah mencapai ya katakanlah secara konservatif 30 dan bahkan mungkin sampai 40%. Dan itu kelihatannya konsisten. Jadi proyek infrastruktur di BUMN, proyek strategis nasional, di lembaga lain. Nah kemudian mengenai pemutihan lahan sawit ilegal, ya kan, kemudian ekspor ilegal, mungkin satu hal ya Pak Novel, ini bagian dari fenomena legendaris yang namanya second term curse, ya jadi kutukan periode kedua, di mana polanya sudah terbangun ya dari 20 tahun lalu. Ya setelah dipilih kembali, ya sudah konsolidasi kekuasaan, terus ada muncullah perasaan bahwa ini peluang terakhir untuk menguangkan kekuasaan. Karena setelah ini kan selesai. Ya kan, jadi muncullah motivasi berbondong-bondong gimana caranya maksimalkan peluang untuk menguangkan kekuasaan. Jadi ini menarik Pak Novel lebih luas ya, dan mungkin nanti Pak Novel dan kawan-kawan di bidang anti korupsi bisa membantu kita di membuat kebijakan ekonomi, membuat kebijakan polhukam tatanan negara gitu ya. Bagaimana kita menghindari insentif negatif seperti itu, di mana pejabat-pejabat periode kedua itu berlomba-lomba mengutamakan gimana kita menguangkan peluang yang masih ada, yang cuma tersisa berapa tahun gitu kan. Betul, potensinya begitu jadinya ya. Saya sudah punya beberapa solusi, beberapa ide untuk mencegah hal seperti itu. Tapi tentunya perlu dialog publik, perlu keikutsertaan pakar-pakar, ahli-ahli, masyarakat sipil, dan bahkan dunia usaha ya untuk mematangkan semua ini. Menarik sekali. Bagaimana kita bisa mencegah kutukan periode kedua, dan ini dengan risiko bahwa kelihatan lancang gitu ya, maksudnya terlalu jumawa atau gimana ya. Tapi ya kita selalu berpikir jangka panjang. Andai kata Pak Anies
diberi mandat untuk sebuah periode kedua. Iya, iya.